mengantongi 1000 subscriber, nah kita akan bagi 5 NMAX dan 5 iPhone. Barang 5 baju aja kepada 5 orang. Caranya gimana? Tontonin Instagram kita di @mksurabaya pada tanggal 10 di bulan Juni itu. Mas ngomong Mas. Ya setuju. Oke. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita. Berapa? Berdua. Berdua. Yo, what's up yo? Mari bersama OMK Surabaya di Jagoan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman. Dan jaga imun. Nah, Dia nyebutnya bukan OMK Surabaya. Apa? OMK Surabaya. Ini efek bolak-balik syuting ya. Ya Mas, kenapa tadi kok kita nyanyi lagu tadi ya? Iya, dan tadi agak feel itu ya. betul. Bukan Karena- fail Mas, kurang latihan ya. Kurang latihan. Karena memang kita bukan grup padi. Oh, Kita iya. adalah Grup gabah. Itu sebelum padi itu ya. Belum padi. sebelum padi. Gabah dulu ya. Nah, tapi kenapa kok kita menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Tak Sampai? Ya, karena Apa ini? itu kan menggambarkan, Nuansanya kalau dari liriknya kan, tetaplah Menjadi bintang gabah di langit. agar cinta kita tetap abadi. Betul, Itu kayak, ya. kayak ya kasih Yo, tak Mas. sampai, cinta yang nggak kesampaian. Nah, itu Kita bertepuk kenapa kok tangan. biasanya gitu? Gara-garanya apa biasanya itu? Karena Kalau yang di sekitar saya itu biasanya ya karena beda agama gitu ya. Jadi itu menghalangi gitu ya. sama beda perasaan. Waduh, Wah. kok bisa beda perasaan? Dia Maksudnya merasa disukai, Tapi Satunya tidak enggak. menyukai. Itu Itu- salah sopo itu berarti? itu lebih ke dia salah sasaran aja Nah, sebenarnya. itu salah sasaran. Tapi intinya tadi ada nuansa hati yang tersakiti, hati yang sakit itu ya. Betul. Karena kasih tak ya judulnya Kasihnya ya, tak kasih tak sampai. sampai ya. Ya. Iya. Nah, tapi dalam konteks ini adalah kasih tak sampainya karena berbeda agama. Nah, beda agama. Salah satunya ya. itu. Karena salah satu ada salah satu follower kita di IG ya yang betul. yang Tanya. memberikan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Nah, Pak? Tolong dibacakan. Dibacakan dulu aja supaya Nah, jelas. pertanyaannya adalah apa nama ikan? Oh. Nanti dapat sepeda itu ya. Ya. Nah, pertanyaannya itu saya bacakan. Sebenarnya apa sih arti pacaran dalam Katolik sendiri? Dan bagaimana pandangan Katolik mengenai hal ini? Dan banyak di antara orang muda zaman sekarang sudah menyimpang dari ajaran agama Katolik. Seperti kasus yang sering terjadi yaitu hamil di luar nikah misalnya. Bagaimana tanggapan gereja dalam hal ini? Terus selanjutnya, lalu ketika saya perhatikan kembali banyak di antara teman-teman muda-mudi yang berpacaran secara berbeda agama, ada pula yang sampai ingin menikah walaupun berbeda agama. Bagaimana tanggapan gereja melihat hal seperti ini? Apakah diperbolehkan untuk menikah berbeda agama? Jika mereka tetap benar-benar menikah, apa itu bisa disebut dengan menduakan Tuhan sendiri? Memang pertanyaannya kayak cerpen ya. Ya. Itu sudah setara bab 1 tesis saya ya. Nah, Itu panjang sekali. Tapi menarik pertanyaannya. ya. nah, iya, Dan memang orangnya sudah ada di sini juga iya, untuk bertanya itu. Nah, betul. jadi
kalau kita lihat tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang ada di dalam sharing tadi ya. Ya, yang pertama tadi mengenai apa arti pacaran, kemudian ya apa pandangan gereja lah tentang pacaran itu. Kemudian bagaimana dengan realitas ya, ada katakanlah tadi hamil di luar nikah ketika berpacaran, kemudian bagaimana tanggapan gereja. Tapi gini, Diakon. Gimana Mas? Ini pertanyaan soal pacaran, Anda sendiri apa pernah pacaran? Nah, itu. Itu. Harusnya tanya ke yang Iya. Nah, ya berarti Betul, ini harus saya tanya dulu ya pada dua orang yang sudah berpengalaman ini ya. Nah, itu yang apa namanya sudah jadi mantan. Oh iya. Iya. Maksudnya? Kan istrinya sudah jadi mantan. Oh, iya. mantan iya. pacar jadi istri. Nah, Iya. itu. Berarti sebelum bahas ini saya harus tanya dulu nih ya kepada Iya. dua orang di sisi kanan kiri saya Tentang ini. Ya. apa arti pacaran? Iya, tentang apa arti pacaran. Baru nanti kemudian kira-kira gereja itu bilang Nah, apa gitu. betul, ya. betul. Iya. Nah, ini supaya kontekstual ini. Hmm. Kepada yang sudah senior saya persilahkan waktu dan tempatnya. Kalau saya ya ini Iya. pemahaman awam aja. Hmm. Saya sudah Ya memang ada awam Mas, masa tidak mungkin dong. apa namanya? Pacaran itu Lah, ya proses untuk mengenal Nah, mengenal piye? calon pasangan. Saya biasanya kalau saya dulu pacaran 4 tahun dan putus nyambung. Wah, iya. Setelah yakin nggak bisa lepas dari dia, saya nikahi. Lipas. Lipas itu. Lepas. Saya nikahi. Jadi kalau sudah mengenal 4 tahun Mas ya? 4 tahun. 4 tahun. Sudah sarjana S1 4 tahun itu ya. Saya sering ngomong ke teman-teman muda itu. Hmm. Anda itu sebelum yakin menikah, waktu pacaran tuh manfaatkan untuk mengenal dia se-ekstrim mungkin. Betul. Oh, se-ekstrim mungkin Mas. Jadi waktu dia marah besar itu bagaimana? Kayak apa gitu ya? Waktu sedih yang ekstrim itu dia bagaimana? Kalau kamu sebagai pasangannya bisa berkompromi dengan dua perasaan itu, ya kamu berarti bisa hidup. Dua momen itu. Dua momen itu berarti kamu bisa hidup sama dia selamanya. Oh, berarti mengenal sampai yang Ekstrim. paling ekstrim ya. Paling parah. Sendiri. Karena biasanya pacaran itu kan yang ditunjukkan yang tengah-tengah Ya, gitu. ada ya. Baik-baik, Manis. senyum, Iya. pakai topeng. Begitu nikah, kalau marah ternyata, Woi. plafon. Pasang meneh. Jadi mengenal apapun ya, mungkin hobi-hobi ekstrimnya juga perlu Termasuk. diketahui ya. Betul. Kelemahannya dia Betul sekali. harus kompromi dengan itu. Karena akan hidup selama. Masa pengenalan Mas. Jadi Betul. mengenal. Sampai yang paling ekstrim tadi ya. Siapa Ya. tahu dia hobinya tong setan. Nah, Nah. jadi harus tahu kan ya. Ternyata Moro-moro. selama ini setelah nikah pulang malam Ya, Itu ternyata karena dia beri kerja tong. tong Iya. setan. ini contoh. Tapi kalau mungkin terjadi ya harus tidak siap. apa-apa. Iya. mengenal sampai taraf Seru yang loh paling tong setan. ekstrim. Hah? Itu hanya contoh. Maksudnya sing nonton maksudnya. Betul sing gawe. Ya, Nah, itu. lu gantian bro. Oh, kon cerita bro. Apa? Nah, ini yang Apa arti pacaran? nah. Sebenarnya hampir sama ya kayak Mas Yudit ya. Ya mengenal, jadi mengenal Iya. antara pasangan. Ojo mung pas pacaran terus baik tukokno opo. Iya. Semari ngono sesuk mangan sego karo dokter, Wah. terus mesu. Nah kan pacaran kan untuk menikah itu kan untuk mencari Gimana? kebahagiaan. Iya betul. Bersama-sama berbahagia. Nah, sama-sama berbahagia. Iya. Nah ini kan di luar tuh ada di Indonesia ya itu ada gerakan Indonesia tanpa pacaran. Nah, Itu- menurut saya mbok dina apa gak ya, tapi itu desperate ya. Menurutku sih desperate sih. Iya. Kalau- Lepas dari agamanya ya. Iya, tapi iya. Iya. Sudut pandang bahwa Indonesia tidak perlu pacaran itu malah bahaya menurut saya. Betul. Padahal sesuatu yang baik pernikahan perlu dipersiapkan. Perlu gitu. Iya. dipersiapkan, Dengan- perlu mengenal. Iya. Nah, kalau nggak pakai pacaran, terus tahu-tahu Nikah. udah Nah. mau. Iya, itu tadi terlepas dari pandangan agama apapun ya, tapi iya, sebagai iya. sebuah proses bahwa masa pacaran itu kan setuju ya sama-sama penting ya. Betul. Iya, dan kalau perlu tadi memang sampai ke Pernikahan. pernikahan Akar-akarnya. dan kenalnya itu kenal sampai yang ekstrim gitu, Ekstrim betul tadi. sekali ya. Tapi tujuannya gini, tujuannya gerakan Indonesia tanpa pacaran. Loh, gimana Mereka maksud? menuduh Hmm? pacaran zaman sekarang itu cenderung mesum, Ah, ah. sehingga mereka itu dipakai alasan Iya.
wis gak usah pacaran. Loh, Karena tapi itu- jatuhnya zina gitu. Tapi itu pun yang isinya juga laki-laki toh. Ya pendirinya. Pendirinya iya, kebanyakan laki-laki toh. laki-laki. Iya. Ya ada guyonan itu mereka desperate atau karena Iya, tujuan itu jelas tidak mendasar gitu. Maksudnya yo lihat orangnya kalau Iya. pacaran kan tidak selalu mesum. Ya selalu gitu. mesum ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup fakta bahwa Ada. apa yang disebut sebagai pacaran sebagai masa persiapan untuk menikah itu kadang dimanfaatkan tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, Menikah ada kan ya? Iya. Ada. Ya ada, memang ada dan maka dari itulah acara ini diselenggarakan untuk melihat apa pacaran dalam pandangan gereja Katolik. membedah. Itu kita Membedah pacaran yang sesungguhnya. Iya. Betul. Nah, makanya ini yang bertanya tadi luar biasa sekali pertanyaannya dan akan dijawab Kalau pada dari hari ini. Nah, sudut pandang gereja apa? nah itulah tujuannya saya duduk di sini, Mas. Ya. Ya, yang pertama kita harus pertama-tama ini Ya. sebelum kita ngomongkan pacaran, bahwa kita harus lihat dulu bahwa setiap orang Katolik itu dipanggil untuk sampai pada kekudusan. Itu kalau yang paling baru Santo Yohanes Paulus, kita kenalnya sebagai Paus Yohanes Paulus yang kedua, itu mengatakan bahwa semua orang Katolik apapun cara hidupmu, kamu dipanggil untuk menuju kekudusan. Nah, kekudusan itu banyak jalannya. Betul. Ada yang menjadi imam, jadi suster, Betul. menjadi hidup berumah tangga pun juga saluran atau jalan menuju kekudusan. Termasuk juga orang yang memilih hidup sendiri, selibat awam, dia membaktikan dirinya untuk gereja, itu juga termasuk jalan menuju kekudusan. Berarti ada harapan untuk para Jomblo. Bagi jomblo yang ingin membaktikan diri bagi gereja, tapi sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Bukan karena ditolak cewek. Mungkin awalnya ditolak, Ya. tapi kemudian dimurnikan pengalaman itu, kemudian aku mau membaktikan diriku bagi gereja, itu ada. Gitu. Dan mungkin nanti suatu kali kita bisa undang ya untuk orang yang sudah hidup selibat bagi gereja. Dia seakan-akan punya kaul begitu, ada. Ada ya? Di Surabaya ada, nanti suatu kali kita undang. Ada kayak kaulnya gitu. Semacam. Saya nggak tahu nyebutnya apa karena saya juga belum kenal mendalam. Tapi ada. itu bukan dari komunitas yang tadi. Indonesia Tanpa Pacaran? Iya. Tidak dong. Bukan dong. Ini lain sekali ya. Iya. Nah, ada banyak jalan tadi. Salah satunya adalah jalan untuk hidup berkeluarga, untuk bersama-sama mengikat janji, kemudian mencari kebahagiaan bersama. Dan itu adalah juga saluran menuju kekudusan. Masa sebelum pernikahan itu kalau di gereja itu dibagi 3. Sederhana sih sebenarnya, masa pacaran, kemudian tunangan, dan kemudian menikah. Kudu tunangan ya? Ada 3 itu. Nah, harus tunangan ini sebenarnya tidak harus sih. Tapi ada masa yang seperti persiapan yang sudah begitu dekat gitu. Kita nyebutnya tunangan. Nah, itu kalau dalam gereja Katolik ada banyak panggilan, salah satunya adalah menikah, dan masa pacaran itu penting. Karena itu seperti tahap latihan gitu. Tor. Apa itu? Apa Tor? Tahun rohani. Waduh. Tahun orientasi rohani. Tahun orientasi rohani ya. Kayak melihat lagi orientasi kita gitu ya. Iya. Ya bisa disebut begitu meskipun saya kurang setuju sebenarnya. Aku nyebutnya sebagai masa persiapan atau masa latihan. Apa disebut istilahnya tetap pacaran gitu? Iya, kalau di dalam beberapa dokumen gereja itu aku tidak menemukan sebenarnya kata pacaran. Tapi kalau pertunangan itu ada. Bahasa Latin. Saya belum sampai ngulik ke situ sih. Oh iya. Tapi masa persiapan. Ya, preparation. Nah, gitu. Ya. Jadi gampangannya kalau masa pacaran itu ya katakanlah begini ya. Kalau menikah itu adalah menjadi seorang pemain bola gitu, kalau pacaran ya setiap hari nyadui bola begitu ya. Tidak mungkin kalau misalkan pemain sepak bola latihannya pingpong, hobi mungkin ini ya. Tapi yang pasti di situ adalah ada masa persiapan atau masa untuk kalau nanti dalam hidup perkawinan itu menghidupi namanya bukan lagi 2 tetapi 1. Nah, maka dalam masa pacaran itu juga hal-hal seperti itu juga nanti dihidupi bersama. Berusaha untuk dihidupi. Bukan hanya bersatu, tapi sebenarnya kalau di dalam gereja itu kan menyadari bahwa pernikahan ini menghadirkan Kristus yang mengikat. Istilahnya ngono ya. Betul. Kristus yang mengikat. Dalam pacaran itu juga menghadirkan Kristus ya. Paling tidak menemukan itu kasih yang lebih dalam. Kalau yang disebut Mas Yudi tadi kan mengenal sampai ekstrim itu adalah salah satunya untuk menerima itu kan juga harus mengetahui. Nah, itu secara umumnya dalam pembagian 3 masa tadi. Saya dulu kanonik
Oh iya. Seingat saya Ditanya itu Mas. iya, pacaran berapa tahun? Saya jawab 4 tahun. Terus kalau nggak salah romonya bilang ya sudah baik itu karena minimal itu 6 bulan. Seingat saya romonya bilang 6 bulan. 6 bulan mengenal tanpa paksaan. Itu dalam kanonik ya. Oh iya. Bener ya? Itu memang wajib 6 bulan. Kalau 2 minggu itu nggak bisa. Ah, iya. 2 minggu itu dicurigai ini pacaran apa partner dagang. Iya, kalau sejauh aku mengerti misalkan disebut 6 bulan itu adalah ya paling tidak ada masa yang cukup lama lah untuk mengenal begitu. Sebenarnya tidak ada langsung berapa bulan, yang penting ada masa waktu untuk mengenal itu. Iya. Karena kalau terlalu pendek juga kan kita bisa mengandaikan kurang bisa begitu mengenal gitu. Iya. Kalau terlalu pendek ya. Jadi kalau dalam kanonik itu ditanyakan begitu, memang gereja ingin memastikan bahwa sakramen yang kudus ini diterima dengan persiapan yang memang sungguh-sungguh. Dan itu dalam masa pacaran. Kalau di gereja itu tujuan pacaran itu apa? Apakah sama seperti versi saya tadi? Oh iya. Apa tujuannya? Kalau tujuan pacaran ini secara spesifik ini memang disebut sebagai masa persiapan gitu saja. Tapi tujuannya ini sebenarnya kita bisa tarik dari tujuan untuk pernikahan. Jadi tujuan pernikahan itu adalah kalau dalam gereja Katolik yang pertama adalah kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan ini artinya orang bersama-sama menemukan kebahagiaan di antara dua orang itu. Bukan hanya bahagia satu sisi tapi yang lain menderita, menjadi korban gitu ya. Tapi adalah bersama-sama untuk menemukan dan berbagi kebahagiaan. Baru tujuan yang kedua adalah terbuka pada hadirnya anak-anak. Nah, itu tujuan kedua, nikah punya anak itu kedua. Yang pertama adalah kesejahteraan dulu. Nah, baru dari tujuan itu bisa ditariklah tujuan pacaran. Jadi intinya adalah bagaimana pacaran ini latihan untuk bersama-sama menemukan kebahagiaan, menerima satu sama lain, berlatih dalam situasi untung dan malang, ya seperti itu. Jadi sehat dan sakit apapun itu. Intinya adalah mempersiapkan bahwa nanti suatu saat kamu akan menerima sakramen suci, dan sakramen itu rahmatnya luar biasa, maka butuh wadah yang siap, yang kuat. Dan wadah yang kuat itu terbentuk ketika orang berpacaran. Nah, gitu. Tapi ada teman-teman, ada beberapa orang yang misalnya tidak mau pacaran, tapi dia sudah temenan lama, tapi tidak ada kata pacaran di situ. Tapi langsung oke, kita nikah kayak gitu loh. Oh, saya tidak setuju. Nah, piye gue? Nah, gimana Mas? Saya tidak setuju. Ini pesan buat yang cewek-cewek ya. Jangan tertipu dengan kata-kata kita jalani dulu. Lah. Jangan percaya. Iku tipu daya berarti ya. Nah, itu kenapa ya, itu Mas? Ya, bisa ceritakan ini Mas. Kalau menurut saya, orang itu harus latihan komitmen juga. Nah, pacaran itu butuh Exactly. komitmen. Iya. Komitmennya itu ya ngomong, aku mau jadi pacarmu. Kamu mau enggak? Kalau mau kita komitmen pacaran. Iya. Jangan ayo kita jalan aja, kita jalani dulu. Cek enake. Nah. Waktu, tenaga dikorbankan semua loh. Iya. Tapi nggak ada. Kalau di perusahaan tuh kontrak komitmen enggak ada. Nah. Saya dulu pacaran sama istri salaman Mas ya. Salaman, pacaran kamu mau enggak mau. Wah. Salaman gini loh wis. Kayak kontrak ngono ya. Karena ya dia mau, saya mau ya Oh. sudah kita jalani. Jadi Pakai materai 6.000 Mas. iya. Jadi cewek-cewek itu biasanya zaman sekarang itu Betul. kena kata kita jalani dulu klepek-klepek bisa. Waduh. Pasti itu Hati. itu kata-kata dari fuckboy ya. Fuckboy, hati-hati. Cowok itu mengatakan, Weh, Mas. Cowok itu brengsek. Mas aja ngono Mas ya. Itu Cowok- perasaan Mas itu Mas, perasaan. cowok mengatakan kita jalani dulu itu ke semua cewek. Nah. Nah, kamu percaya klepek-klepek. Ya, itu. Dia cek ombak itu ya. Berarti ya. Nah, persis di situ Mas. Kata komitmen tadi ya. Iya. Ini yang memang menjadi suatu tantangan dalam pacaran sebenarnya. Karena kalau mau ngomongkan pacaran secara Katolik ini artinya bukan hanya yang tadi, harus kita jalani dulu. Enggak. Tapi kalau pacaran dalam Katolik ini berkaitan dengan tujuan pernikahan yang begitu besarnya, ini memang nilai komitmen ini menjadi nilai yang penting dan perlu dijunjung bersama. Komitmen itu.
nggak tahu bagaimana nanti putus nyambungnya gimana ya, Iya. komitmen itu ditemukan, tapi Ada komitmennya. ada komitmen yang berusaha dibangun. Meskipun nggak harus langsung sempurna ya. Iya, Namanya orang jatuh pacaran bangun jatuh pasti. bangun gitu. Dan di sini kalau aku tulis di sini sebenarnya ada 3 poin dalam pacaran atau pertunangan itu. 3P ini ya. Wah, 3P. Supaya mudah menghafalkannya ya. satu. Satu adalah pengenalan. Nah, Pengenalan ini yang penting dalam pacaran itu. Nah. Menunjukkan keaslian. biasanya Ngono iku. itu pakai topeng. Nah. Kamu pakai topeng biasanya. Ya, pakai topeng. Sing Pakai api tok. Sempak kamu. Menunjukkan keaslian. Dan di situ penting ini juga sebenarnya intensitas untuk bertemu. Nah. Bertemu ya sekarang zamannya agak berbeda ya. Ya. Tapi pertemuan ini tidak bisa tergantikan pertemuan personal bagi seorang yang ingin membangun komitmen ini. Kan ada guyonan tuh lah Pak. Cewek itu kalau sudah pacaran, video call aja dia make up dulu. Nah. Padahal justru nggak usah make up itu malah sih. Betul. Yo Jadi- video call yo wis ngising yo wis. Ngising ae gak apa-apa ya. Keaslian ya, tunjukkan Tapi keaslian. suaranya menggema. Tapi yang meskipun tunjukkan keaslian jangan kemudian tidak peduli. Nah. Seperti kata Monsinyur kemarin kan, ya lek pacaran yo Sewajarnya. sewajarnya Sewajarnya. tampillah bagus begitu ya. Tapi tunjukkan sifat yang asli bahwa kalau kamu ingin menunjukkan aku yang seperti ini ya sampaikan aku ini orangnya seperti ini. Jangan Betul. ada yang ditutupi. Nah. Iya. Itu yang sekarang ini loh. Sekarang kan banyak kesempatan orang bertopeng Mas. Nah, iku. Di Lek pacaran media ini ditutupi dia Pak. Tenang. Aslinya Mas? Nah itu tadi ya, yang poin keaslian ya. Iya. Jadi di masa pengenalan ini temukanlah keaslian dirimu dan keaslian pasanganmu. Nah. Itu tadi pertama pengenalan. Pengenalan P yang Kedua. pertama. Yang kedua adalah pertimbangkan. Pertimbangkan. Apa yang Nah, dipertimbangkan? pertimbangan ini penting ya, karena sekali lagi kalau dalam pernikahan Katolik itu adalah P yang kedua adalah pertimbangan. Nah, ngomong-ngomong tentang pertimbangan ini kan biasanya setiap orang punya pertimbangan ya. Betul, kalau mau betul. menikah, memilih. Nah, sebelum masuk ke pertimbangan secara iman, mungkin Kalau Mas Yudi tahu Mas. Kalau saya dulu pertimbangannya ya orang Jawa itu apa? Bibit bobot itu ya. Tapi saya dulu nggak peduli itu. Oh, Maksudnya iya. ya kebetulan istri saya memenuhi itu bibit bobot. Menurut keluarga saya dia memenuhi itu. Dan saya memenuhi itu juga menurut keluarganya dia. Wah. Kami berdua itu kayak tapi nggak peduli maksudnya. Mas Yudi ini cowok yang ideal ya. Menurut istri Keluarga. saya. Wah, mantap ini. Tapi yo Humoris memang ya. apa? Saya sih sudah nggak terlalu percaya itu sih. Nah, Iya. Tapi ya kalau pakai itu kan boleh ya. Ya, Pak. ya bisa aja. Tapi sebelumnya tanya ini dulu. Oh iya, kalau dari Ya apa kan? keturunan Tionghoa gimana? Selalu ya memang pertimbangannya adalah kan kayak itu. Jadi pernikahan itu kan bukan menggabungkan dua orang, tapi menggabungkan dua keluarga. Dua keluarga. Nah, itu yang selalu ditekankan di keluarga saya bahwa ya masalah ini kan kadang tuh yang jadi sumber masalah itu bukan pasangannya, tapi kadang-kadang- keluarga pasangannya. Iya, Nah, kadang-kadang itu yang harus dipikirkan benar-benar. Jadi kita pun harus menerima bukan hanya perempuan atau laki-laki, tapi Iya. mama papanya, saudara-saudaranya, pembantunya. Tonggone, Oh iya. Pak RT ini, Tonggo itu biasanya aspek besar ya dalam keluarga itu ya. saiki- mulut tetangga. Tapi saya ini nambah meneh. Apa tuh? Netizen. Oh. Nah, Ya itu yang tak kelihatan itu. betul. Tapi Kalau- tadi pertimbangannya gitu ya. Kalau pertimbangan iman apa? Nah gini, kalau dalam gereja Katolik ini sebenarnya tidak sampai begitu sangat detail. Detail. Tapi yang jelas ini bahwa pertimbangan ini, jadi sembari pacaran kan sembari mempertimbangkan. Iya. Yang paling utama bahwa kamu berkomitmen dan siap serta mengenal bahwa orang yang sedang kamu pacari itu Akan nantinya akan hidup hidup selamanya. selamanya denganmu. Nah, Dalam untung dan malang, dalam Betul. sakit maupun sehat ya. Yes, hati-hati, Nah. lek milih. Makanya kalau Aduh. bibit-bobot itu bisa saja, tapi kadang nanti yang paling penting adalah pertimbangannya ini akan menjadi teman hidupku seumur hidup. Nah, itu sih. Jadi Itu pertimbangannya yang pertama kali harus dipikirkan. Yang Ya. lain nyusul gitu ya. yang lain bisa kemudian. Yang penting yakin kan, yakin bahwa dia adalah
kadang kan orang kemudian tidak bisa menemukan yang ideal, katakanlah secara finansial atau apapun, tapi kalau dia yakin ya sudah jalan. Iya. Karena itu adalah panggilan gereja begitu. Dan di sini Paus Benedictus. Pius 11 Pak itu Oh, iya. Pak. Woi. Bilang begini dalam suatu ensiklik tadi. Ensiklik itu ada surat yang diberikan Paus kepada gereja, itu mengatakan demikian. Pemilihan pasangan berkaitan dengan untung dan malangnya perkawinan. Pada kemudian hari, jodoh dapat menjadi pertolongan, tetapi juga dapat menjadi bahaya bagi hidup Kristiani. Maka hendaknya mengadakan suatu masa pertimbangan. Nah, itu. Jadi sembari mengenal, tapi juga sembari mempertimbangkan. Iya. Misalkan sifatnya dia itu begini, aku lihatnya kuat nggak ya nanti selama itu. Saya itu dulu waktu milih nikah itu, saya bayangkan dia kalau tua gimana. Saya lihat ibunya, Pakai saya amati. face app ya, tidak ya? Face app. Saya amati ibunya ngamati saya. Jadi, kita delok-delok. Saling mengamati. Nah, maksudnya saya bayangkan saya akan tua bersama dia. Nah, wah, ini. Saya bisa Hmm, yakin bisa tua bersama dia, wes. iya. Biasanya kan yang dicari kan yang masa Awal-awal gitu ya, masih cantik-cantik. euforia. Iya, itu ya makanya. Saya mikirnya malah yang waktu pas tuanya. Tua. Tuanya ya. Iya. Oke, nah itu pertimbangan itu yang kedua. Sekarang P yang ketiga, Apa itu? yaitu bahwa pacaran ini adalah masa permohonan. Piye iku maksud Permohonan itu begini. Jadi dalam pacaran ini sebenarnya bukan hanya kamu berdua subjeknya, Nah, tapi ada satu sobatku yang setia, Yaitu Apa? yaitu Tuhan Yesus. ada satu sobatku yang setia. Itu seperti episode berapa waktu lalu Iya. ya? Iya, jadi masa pacaran ini sebenarnya juga masa untuk kamu memohon agar Yesus hadir di tengah kamu berdua. Nah, ya. itu. Nah, artinya begini. Ketika kamu kadang mempertimbangkan ini kan orang tidak langsung bisa jelas, Mas. Tetap pernikahan atau apapun itu menjadi misteri. Tapi ketika kamu selalu berdoa agar Yesus di tengahmu, ya dia, kalau kamu minta dia akan menyertaimu menghadapi segala sesuatu yang mungkin masih menjadi misteri di depan. masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Termasuk kalau kemudian di dalam hubungan itu kamu merasa tidak cocok tapi kamu sulit untuk melepas. Nah, Itu mintalah petunjuk dari Tuhan, Yesus sendiri gitu, Pak. bukan orang tua ya. Nah, ya orang tua juga sih ya. Oh, Iya. Tapi sebenarnya juga tempatkan Yesus di tengah-tengahmu itu. Karena Yesus ini yang kemudian menyatukan pernikahan, maka dia juga akan menunjukkan kepadamu jalan yang tepat ketika pacaran itu. Maka kemudian aku seneng misalnya nek OMK yang gereja bareng. Nah, Atau kemudian ya kegiatan apa bersama itu sebenarnya benih-benih memberi tempat pada Yesus untuk menjadi pemersatu tangan di antara dua orang. luar biasa. Kalau masih gitu belum loh. pacaran, kalau gebetan biasanya mereka pergi berdua ke gereja. Nah, Terus waktu doa Bapa Kami itu modus. Nah, Oh, Mas. lah. Sini jaluk gandeng. Iya, biasanya ale-ale ngono ya. Iya. Terus salam damai disuwi-suwi no. Nah, Oh, iya. salam. Salam damai sampai berkat penutup panggah tangannya gini. Iya. Terus salam damai cipika-cipiki. Nah. no. Parokimu paling. Oh. Pasti banyak yang ke situ nanti ya. Nah, Nah, jadi itu ada masa kita memohon pada Yesus untuk menunjukkan bagaimana aku mempersiapkan suatu hidup ke depan ini perlu bantuan Yesus untuk menyibak sesuatu-sesuatu yang kadang belum terbuka dalam masa pacaran. betul. Termasuk juga misalkan kamu belum yakin, kamu doakan juga. Kamu sertakan Yesus di tengah hubunganmu. Nah, Gitu. Jadi ada 3P itu tadi ya pacaran itu. Pengenalan, pertimbangan, dan permohonan untuk Yesus hadir di tengah Itu hubungan tadi kalian. tujuan pernikahan, tujuan pacaran. Ya, itu adalah tips Tips. di dalam pacaran. Nah, ada Saya 3P. punya teori sendiri juga. Oh, Mas. Ya. Tujuan pacaran tuh selain mengenal, mempertimbangkan juga Iya. adalah supaya kamu bahagia. Nah, Makanya saya itu paling seneng jodoh-jodohkan OMK. Nah. Supaya kamu bahagia. iya maksudnya. Supaya kamu bisa segera menemukan kebahagiaan dan selesai dengan dirimu. Nah, Jadi aku wis bahagia, wis selesai. Sekarang waktunya aku untuk orang lain. Nah, Ngono lho, oke. maksudku itu. maksudnya orientasinya bukan diri. Iya, karena
biasanya bukan Iya. menuduh. Yang orang-orang muda itu orientasinya masih it's about me terus. Oh, about me. betul sekali ya. Jadi gak ada waktu untuk mikir orang lain, untuk berkarya, berorganisasi. Iya. Terus soal makanya segera selesaikan bereskan. Iya. Oh bahagia lah. Gitu sih. Iya. Jadi karena tujuannya adalah pacaran berbahagia, maka pacarmu ngepui Nah, kekerasan, Jelas itu pertimbangannya jelas Mas waktu itu. Ya? toksik, nah, omongannya pedes, nah, omongannya nyakiti, nah, tinggalin. tinggalan. Wis, Iya. Mas yo ketok sepele nanti dia akan minta maaf. Nah, Gak, tinggalin. Wis jangan larut dalam pacaran toksik. nah, iku. Karena itu nanti akan terbawa sampai pernikahan. Betul. Pacaran toksik namanya itu Mas. Iya, pacaran Itu toksik. jelas. Pertimbangannya kalau sudah demikian itu lebih jelas, artinya ya kamu tidak sulit akan menemukan kebahagiaan apabila Iya. kebahagiaan tidak tercipta dalam masa Pacaran. Saya punya temen tuh yang cewek yang pacarnya itu posesif banget. Terus. Jadi rapat tuh ya, Nah. rapat. Pacarnya nunggu di luar cowoknya. Wah, Katanya sih antar jemput. Terus ngobrol-ngobrol ternyata dia ngaku, saya sering kalau dia marah saya dipukul. Waduh. Waduh, itu aku wis langsung nyekel palu. Terus, terus Mas. Terus aku benakno plafon. Enggak, maksudnya langsung tak. Kamu ngapain masih bertahan sama dia? Iya. Kalau dia sudah mukul, Iya. sudah kekerasan, wis tinggalin. Dari ringan tangan itu ya. Iya, Apapun alasannya lah. Wah. Apapun alasannya. Oke. Ya, itu salah satu fenomena ya. Dalam pacaran memang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh itu. Nah, sekarang beranjak ke yang Tadi pertanyaan topik itu. utama. Topik Nah, utama. Pacaran beda agama. yang Nah, berbeda agama. Beda agama ini. Piye? Apakah dalam gereja Katolik itu boleh pacaran berbeda agama? Kan Oke. tidak mungkin kita bisa mengatur hati. Wah, ini. Sik, kalau kamu setuju enggak pacaran beda agama? WL. Kalau dulu Hmm. itu memang ada keinginan bahwa mencoba pacaran beda agama. Nah, Tapi bukan untuk yang cewek ikut saya atau yang cowok saya ikut dia, bukan. bukan mau. Tapi untuk merasakan toleransi di antara waduh. Luhur pacaran- dan mulia, ya. iya, tapi Pacaran- tidak sampai. Tujuannya toleransi ya. Iya. Pacaran tujuannya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Le. Ini pacaran atau FKP Merdeka. ini? Tapi ternyata nggak terwujud. Tidak terwujud Ya karena ceweknya nggak mau. karena ceweknya nggak Ngapain mau. pacaran untuk Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mari kita pacaran untuk tunjukkan bahwa Indonesia Bisa ini- penuh Iya. toleransi. Betul. ya kamu salah kamar kalau gitu. Oh, ya. Nah, Gaya LSM aja. Tapi Kalau Mas Yudit ya setuju apa? nggak? Belum setuju Oh nggak? iya. saya setuju. Setuju. Ya. Lucu ya. Saya juga setuju. Nah, Tapi kenapa? ada catatannya. Oh, masalahnya Mas. Oh ya kenapa? Karena menurut saya cinta itu untuk mengatasi perbedaan. Nah, Harusnya perbedaan apapun tuh ya kalah oleh cinta. betul. Tapi Tapi kalau ada kamu mau catatan. pacaran beda agama, kamu harus kuat. Nah, itu. Kalau kamu lemah, kamu dapat tekanan sedikit mikir bunuh diri. Ojo pacaran beda agama. Nah, Apalagi sampai lanjut menikah. Enggak, boy. Kalau kamu kuat mental, biasanya kan dirasani sih nggak kuat itu. Iya. iya. Sandingin wis mas. Jadi kalau memang kamu orangnya enggak sekuat itu, mendingan Nggak usah. seiman aja. Nah, juga kalau menurutku sendiri setelah aku baca-baca dalam beberapa literatur gereja ini sebenarnya ini bukan pertama-tama masalah boleh atau enggak sih. Kan yang banyak ditanyakan gitu kan, boleh atau enggak. Iya. Tapi sebenarnya melampaui boleh atau enggak itu. Tapi ini pertimbangannya adalah bahwa tujuan pernikahan ini kan adalah nanti untuk kesejahteraan bersama. Dan ketika orang dalam satu iman itu lebih mudah saya kira untuk mewujudkan tujuan itu. Jadi kemudian kalau orang berbeda, apalagi berbeda dalam hal iman ini sebenarnya tidak dilarang, tapi usaha untuk nanti satu pikiran dalam tujuan pernikahan, kemudian nanti untuk bagaimana mengatur hidup selanjutnya ini Iya. ada tantangan yang lebih besar sebenarnya. Betul. Wong seiman aja susah. Nah, Apalagi nggak berbeda, seiman. ya. Ini bukan artinya kemudian kamu misalnya Oh, iya, kamu iya.
tidak boleh terus kemudian Enggak, kamu enggak. ditinggalkan tidak. Bukan Tapi soal itu. tadi poin yang kedua adalah pertimbangkan, ini adalah tentang ini tadi. Masalah ini tadi ya. Sing sak negara angel, Hmm, apa maneh sing beda negara. iya. Nah, itu. Tapi memang meskipun ini ya pernikahan, pacaran beda agama ini kalau di negara yang plural agak susah nyebutnya ini memang tidak bisa dihindarkan kan ya. Iya. Iya. Kecuali kalau kita hidup di Vatikan, Nah. Vatikan nggak ada OMK-nya ya. Kecuali kita 24 jam kerja nang gereja. Nah, itu kan kesempatannya begitu besar. Ah, Tapi kalau memang ya lingkunganmu tidak 100% Katolik begitu dan Indonesia kan juga agak susah ya. Iya, iya. Maka sebenarnya hal seperti itu sangat mungkin terjadi. iya. Dan gereja tidak pernah melarang sebenarnya, tapi pertimbangkan, gitu, pertimbangkan. Dan semuanya ada di tanganmu tentang itu. Nah, iya, iya. Dan ya ini menjadi suatu ajakan ya bahwa gereja ini tidak pernah meninggalkanmu sebenarnya. Tapi ya ini gereja ini memanggilmu untuk pertimbangkan. Kalau kamu yakin pun tetap pertimbangkan bahwa kedepannya kamu punya tantangan-tantangan dengan dia. Nah, begitu. Iya. Resikonya konsekuensinya berat memang ya. Ya agak berat ya. Pengasuhan anak. Iya. Nanti kalau misalnya lanjut ke sampai pernikahan, Iya, pengasuh iya. anak. Iya. Terus menyamakan Frekuensi. frekuensi Hah? menyamakan Ibadah. perspektif, Iya. ibadah. Tapi yang paling konsekuensi paling besar itu adalah omongan tonggo. Nah. Nah. Betul, betul. Kalau kamu tidak kuat dengan omongan tonggo, Iya, iya. Kalau Nah, kalau kalau gini pesan di Iya. akun, kalau Waduh, ada Ada. yang sudah pacaran beda agama. beda agama. Waduh. Oke. Bagi kamu yang sungguh-sungguh memilih dan memang mungkin dipertemukan oleh Tuhan dengan orang yang cowok atau cewek yang memang kamu rasa sangat cocok dan dia mencintaimu sungguh-sungguh, tetapi kamu berbeda iman, jalani dulu, tapi pertimbangkan dan hadirkan Yesus. Tanyalah Yesus apakah benar dia adalah orang yang kau Terbaik. kirim untukku. Ya, meskipun ya beda keyakinan itu tadi ya. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang masih ya pengen ya, namanya orang pengen mencari pasangan, ya tidak ada cara lain, datanglah ke rumahmu, yaitu gereja. Nah, Di mana OMK atau apapun itu, datanglah ke situ dan sekali lagi tanyakan pada Tuhan, ya Tuhan, yang mana yang kau kirim untukku? nah, betul karena kan karena pingin yang beda agama tapi dulu ini nang Bukan, pengen yang seiman. pingin yang seiman, seiman tapi dulu ini jarang nang ke gereja. iya cari ke gereja. Nah, gitu. Atau ada yang sudah sangat aktif di gereja tapi gak nemu-nemu ya. Nah, Mungkin besok, nah itu Nah. jangan gue. ya kualitasmu dinaikkan. Iya. Oh, Mungkin besok kapan ya tunggulah. Yang pasti Tuhan tidak akan meninggalkanmu kalau kamu berdoa dan Nah, entah caranya apa ya, tapi pasti ditemukan lah betul. suatu kali. Nah, Oke. kalau misalnya nanti sampai nikah beda agama itu nanti gimana ya? Nah, kita jawab di episode yang lain aja ya, Oh iya. karena ini akan jadi pertanyaan yang menarik nanti. iya betul. Karena bukan menarik juga, ya panjang juga. Oh, betul sekali, ada banyak nanti yang bisa dibahas. Misalkan Nah. apakah nikah beda agama boleh atau enggak? Terus misalkan apakah itu menduakan Tuhan? Nah, itu. Makanya. Sekaligus tips menahan omongan tonggo. Nah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa juga subscribe, like, and share OMK Surabaya. Ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk Surabaya. Pertanyaan-pertanyaan untuk Jaim silakan boleh komen, DM, apapun, kontak juga boleh. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang yang mengasihkan lah, Ya. Yang ekstrim enggak apa-apa. Ekstrim. Ekstrim kadang- oke, ya. tabu untuk dibicarakan. Silakan dikirimkan ke Ya. OMK Surabaya. Mengapa pastor di gereja Katolik harus cowok? Boleh Nah. nggak gitu? Boleh dong, boleh. Apa aja? Tenang, nanti namamu akan kami sensor, Iya. tapi wajahmu kami tampilkan. Tidak ya, pasti. Dan alamatku dimunculkan ya. Dan. Bapakmu tak WA. Enggak, pasti kami Semua dirahasiakan. Ya, rahasiakan. Kecuali nama sekolahmu ya. Dan semua. Semua.
Nah, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai Jumpa. jumpa. Jaim, jagongan iman, bukan jaga image. Tapi jaga iman. Dan jaga imun. Nah, Cewek zaman sekarang tuh kan katanya nggak berani nembak. Oh iya. Padahal bisa nembak cowok. Nembak. Tapi Iya. caranya lain. Iya. Caranya ya di WA. Mas, aku tuh sebenarnya pingin cowok yang kayak kamu. Iya. iya. Tapi kalau nggak ada yang kayak kamu ya kamu aja. Wih. Silakan dicoba ya.